Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiran, serta undang Roh Kudus ke dalam hati. Yuk, kita mulai sekarang. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Selamat datang dalam ibadah online pada hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap semua adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, bangkit, ayo adik-adik. Kita angkat pujian ya. Goyang-goyang, mari bertepuk tangan, berkuat, mari puji Tuhan. Lula 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 le, lula 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 le, hey, lula 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 le, lula 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 le. Tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kiri ke belakang, digoyang-goyang, mari bertepuk tangan, bertuhan, mari puji. Sekali lagi ya. Lula 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 le, lula 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 le, hey, lula 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 le, lula 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 le. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang, digoyang-goyang, mari bertepuk tangan, bertuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Capek nggak? Enggak ya. Yuk, kita akan memulai ibadah ini. Kita akan berdoa ya adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bernyanyi ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih, berpaling
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami, setiap kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Hingga saat ini kami masih boleh bisa mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan Yesus. Tapi biarlah senantiasa sukacita ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, biarlah Kau yang berkuasa atas ibadah kami. Kau berdaulat atas ibadah kami hari ini Bapa. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap bersukacita, kami siap bernyanyi, kami siap memuji Engkau Tuhan pada hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Nah, adik-adik tetap bersukacita kan? Nah, yuk kita akan menaikkan pujian ya adik-adik. Ikutin Kak Gina dan Kevin ya gerakannya ya. Karena
bagus ya, amin. Saat iblis menggodamu, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Saat iblis merayumu, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kita kuat, kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Amin. Kita percaya kita berbeda dengan anak-anak yang lain ya, karena kita memiliki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk diam kalau nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian ya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita berubah dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik angkat ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan
kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Tapi ingat ya, jangan makan, jangan jalan-jalan. Paket. Hah? Aku dapat paket. Padahal aku gak mesen apa-apa. Ini dari siapa ya? Oh, katanya dari teman aku, tapi dia gak mau ngasih tahu namanya. Ya udah deh, aku ambil dulu. Isinya apa ya? Kotak kayak gini. Dari siapa lagi? Ada SMS. Oh, ternyata ini dari sahabat aku. Dia katanya mau berbagi. Wah, puji Tuhan deh. Makasih ya sahabat aku, dia baik banget. Asik. Nah, pas banget nih adik-adik, karena firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang memberi atau berbagi. Tuhan kali ini ingin mengingatkan kepada kita melalui ajaran firman Tuhan, bagaimana sih memberi yang sesuai dengan ajaran firman-Nya. Karena ada loh sikap memberi yang tidak Tuhan inginkan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang sih kita kelihatannya memberi, kita berbagi kepada orang lain, tetapi dalam sikap memberi tersebut ada sikap-sikap yang tidak Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan ajaran firman-Nya. Nah, yuk kita lihat bagaimana sih sikap memberi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita buka Alkitab kita. Kita baca 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita lihat yuk bagaimana seharusnya kita berbagi. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita baca sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ini, Tuhan mengingatkan 3 poin penting tentang sikap kita saat memberi atau saat berbagi. Yang pertama, tadi dikatakan kita harus memberi menurut kerelaan hati kita, sesuai dengan kerelaan hati kita. Jadi, kita harus jujur dengan hati kita, karena hanya kita yang tahu apakah kita rela atau tidak rela saat kita memberikan makanan kita atau saat kita memberikan uang kita kepada orang lain. Tuhan di sini mengingatkan kita harus memberikan dengan kerelaan hati kita. Lalu dilanjutkan kalimat selanjutnya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Janganlah kita memberi karena dipaksa atau karena ada paksaan. Ketika kita sudah memutuskan untuk memberi, aku udah rela untuk memberikan barang ini kepada temanku. Nah, kalau kita sudah rela, jangan setelah kita memberi kita malah jadi sedih karena kita kehilangan mainan itu, atau kita malah jadi marah atau kesal. Kenapa sih? Kenapa aku tadi memberikan itu kepada dia? Nah, Tuhan tidak menginginkan sikap tersebut ada dalam hati kita saat kita memberi atau saat kita berbagi kepada orang. Karena di situ tadi sudah dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, janganlah memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Melainkan Tuhan menginginkan yang seperti apa? Kita baca selanjutnya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika adik-adik sudah yakin bahwa adik-adik sudah rela memberikan barang ini atau mainan ini kepada orang lain, perasaan yang akan timbul dalam hati kita adalah perasaan sukacita karena kita memberikannya dengan rela. Janganlah memberi dengan sedih hati, dengan paksaan, dengan kecewa, marah. Tuhan tidak menginginkan bila kita memberi dengan perasaan tersebut.
yang Tuhan inginkan, seperti yang tadi dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang sukacita. Jadi dari 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, kita baca lagi yuk. 2 Korintus 9 ayat 7 tadi sudah ada beberapa poin nih yang Tuhan ingatkan tentang memberi. Kita baca sekali lagi. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, itu sudah ada 3 poin nih adik-adik tentang memberi, tentang bagaimana sikap memberi yang Tuhan inginkan. Pertama, harus dengan kerelaan hati. Kedua, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ketiga, melainkan dengan hati yang sukacita. Nah, masih ada lagi nih sikap memberi yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita. Kita buka lagi yuk Alkitab kita. Tapi kali ini kita buka Matius. Kita baca Matius 6 ayatnya yang ketiga. Coba buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 3. Kita lihat yuk apa poin selanjutnya yang ingin Tuhan sampaikan tentang memberi. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksudnya apa sih? Coba-coba kita baca sekali lagi. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, poin selanjutnya yang ingin Tuhan ingatkan dari Matius 6 ayat 3 ini adalah janganlah kita memberi atau kita berbagi untuk dilihat oleh orang lain atau untuk sombong, untuk menampilkan diri kita di hadapan orang lain. Makanya di sini Tuhan mengingatkan, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan mengingatkan bahwa tangan kiri kita saja tidak boleh mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan kita saat kita memberi sedekah. Artinya, kita tidak boleh memberi untuk tampil, untuk sombong, untuk menunjukkan nih aku berbagi kepada orang-orang, nih aku menolong orang ini dengan berbagi. Tuhan tidak menginginkan kita memberi seperti itu, kita memberi untuk sombong. Jangan seperti itu adik-adik, kita harus memberi dengan tulus, bukan untuk dilihat orang-orang lain. Nah, udah ada berapa ya tadi? Berarti udah ada 4 poin penting yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita tentang memberi. Masih ada 1 lagi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang sikap kita saat memberi. Dan poin yang terakhir ini diambil dari kisah Elia saat bertemu janda di Sarfat. Adik-adik masih ingat gak ceritanya gimana? Cerita tersebut tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai 24. Di situ tertulis judulnya Elia dan janda di Sarfat. Jadi kakak ingatkan dulu ya, bagaimana cerita Elia dan janda di Sarfat ini. Jadi saat itu Elia diperintahkan Tuhan, diperintahkan Allah untuk pergi ke Sarfat. Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu Elia nurut kepada Allah, dia pergi ke Sarfat, dan benar dia bertemu dengan janda tersebut. Janda tersebut sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia meminta kepada janda tersebut, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu Elia juga meminta, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu apa ya jawaban janda tersebut? Kita baca di ayatnya yang ke-12.
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, adik-adik, apakah janda tersebut memiliki banyak persediaan makanan? Ternyata tidak, dia hanya memiliki sedikit sekali persediaan makanan untuk dia dan untuk anaknya. Tetapi setelah itu Elia mengingatkan kepada janda tersebut, "Janganlah takut." Kita baca yuk ayat 13-14. "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu selanjutnya janda tersebut menuruti perintah Allah, dia memberikan persediaan terakhirnya yang sudah sangat sedikit itu kepada Elia. Dan benar saja janji firman Tuhan digenapi, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, adik-adik, coba apa pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita tentang memberi melalui kisah tadi? Nih adik-adik, tadi kondisi janda di Sarfat itu sedang melimpah atau sedang kekurangan? Dia hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak untuk persediaan makannya yang terakhir untuk dia dan untuk anaknya. Tetapi janda tersebut tetap memberikan kepada Elia terlebih dahulu, karena dia ingin menuruti firman Tuhan. Nah, poin kelima yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita tidak perlu harus menunggu kita kaya dulu, kita banyak persediaan dulu, banyak uang dulu, baru kita mau memberi, baru kita mau berbagi kepada orang. Kita lihat janda tadi. Janda tadi memberi dengan persediaan makanannya yang tinggal sedikit. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberi, walaupun keadaan kita mungkin sedang kekurangan, sedang pas-pasan, lakukanlah itu dengan sukacita. Apalagi jika itu perintah Tuhan. Jika Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memberi, Tuhan yang membisikkan kepada kita untuk memberi, untuk berbagi, walaupun keadaan kita sedang tidak melimpah, lakukanlah itu dengan sukacita. Seperti yang janda tadi lakukan. Dia tetap memberi kepada Elia, dia menuruti firman Tuhan, dia memberikan persediaan makanannya yang tinggal sedikit itu kepada Elia dengan kerelaan hatinya. Oke adik-adik, jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita ada 5 hal penting tentang sikap memberi. Yuk kita review ulang. Yang pertama, kita harus memberi sesuai dengan kerelaan hati kita. Kedua, janganlah memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Ketiga, kita harus memberi dengan hati yang sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang keempat, janganlah kita memberi untuk dipamerkan di depan orang atau untuk ditunjukkan kepada orang lain. Dan yang kelima, kita tidak perlu menunggu keadaan kita berlimpah dahulu baru kita memberi. Melainkan walaupun keadaan kita sedang tidak melimpah sekalipun, apabila Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memberi, lakukanlah itu dengan sukacita. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan, diingat saat kita memberi kepada orang. Jangan sampai
kita memberi, kita berbagi kepada orang, tetapi justru hal itu menyedihkan hati Tuhan karena kita tidak memberi sesuai dengan firman Tuhan. Oke ya, yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari ayat yang sudah tadi kita baca, yaitu 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, tapi bagian B. 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B. Ayat hafalan hari ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Dan sekarang kita lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya kami saat memberi, saat berbagi kepada orang lain. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat selalu memberi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Kami ingin memberi dengan ikhlas, bukan untuk dilihat oleh orang lain, dan kami ingin memberi dengan apa yang kami punya, tidak perlu menunggu berkelimpahan terlebih dahulu, seperti yang janda di Sarfat itu lakukan kepada Elia. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada kami tentang firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.